Halo semuanya. Hari ini kita akan bongkar sebuah topik yang super penting, yaitu gimana sih caranya pemerintah bisa bertransformasi total untuk mengadopsi teknologi dan cara kerja baru. Ini bukan lagi sekedar update software loh, tapi sebuah revolusi dari dalam. Oke, langsung aja kita bedah cetak birunya. Kita akan mulai dari fondasi teknologinya, terus gimana cara kerjanya, lalu apa bahan bakar yang menjalankannya, yaitu data, dan yang terakhir, apa sih artinya semua ini buat masa depan pemerintahan kita. Intinya tuh begini, tekanan buat pemerintah untuk jadi modern itu jauh lebih dalam dari sekedar belanja alat-alat canggih. Ini soal mengubah cara kerja mereka dari akarnya, bener-bener dari nol. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kita nggak akan cuma ngomongin hype-nya aja, tapi kita akan lihat realita di lapangan, apa aja sih yang benar-benar perlu disiapkan buat menerapkan AI di sektor publik? Gini deh, coba bayangin, Anda nggak bisa kan pasang mesin mobil balap ke rangka sepeda terus berharap sepedanya bisa ngebut? Nah, AI itu kayak mesinnya, dan organisasi pemerintah itu rangkanya. Keduanya harus nyambung dan saling mendukung. Ini yang disebut kerangka kerja sosioteknis, di mana teknologi dan manusianya harus jalan beriringan. Nah, yang menarik di sini adalah gimana diagram yang kelihatan rumit tadi sebenarnya bisa dipecah jadi 4 area utama. Ada sistem IT-nya, tugas-tugas kesehariannya, struktur organisasinya, dan yang paling penting budayanya. Keempat pilar ini harus dibangun dan diubah bareng-bareng, nggak bisa satu-satu. Jadi kalau kita bedah lebih dalam, intinya kita butuh pipa data yang kuat, proses kerja yang baru, peran dan aturan main yang jelas, dan yang terpenting, pola pikir yang siap dengan data dan gak lagi menganggap AI itu sihir. Satu aja pincang, semuanya bisa goyah. Oke, fondasi AI-nya udah ada, tapi gimana cara kerjanya sehari-hari? Nah, disinilah kita ketemu sama perang besar di dalam administrasi publik modern. Kutipan dari studi kasus di Norwegia ini benar-benar pas banget. Istilah kepribadian ganda ini langsung bikin kita kebayang gimana pusingnya sebuah organisasi yang mencoba menjalankan dua sistem yang bertolak belakang di saat yang bersamaan. Dan tabel ini menunjukkan betapa berbedanya kedua dunia itu. Di satu sisi ada agile yang cepat, fleksibel, dan datang dari bawah. Di sisi lain ada birokrasi yang serba terstruktur, terencana, dan komandonya dari atas ke bawah. Ibarat air dan minyak kan? Nah, perbedaan pola pikir tadi akhirnya menciptakan gesekan di dunia nyata. Ada 3 ketegangan utama, soal pendekatan, soal perencanaan, dan soal kecepatan. Tim-tim inovatif seringkali jadi korban, terjebak di tengah-tengah antara tuntutan untuk cepat dan aturan main yang lambat. Oke, sekarang kita bahas bahan bakarnya, apalagi kalau bukan data. Tapi ternyata berbagi data supaya efektif itu nggak segampang kedengarannya loh. Oke, gambar ini mungkin kelihatannya teknis banget ya, tapi tenang, intinya sederhana kok. Ini pada dasarnya adalah sebuah peta untuk memastikan semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, sampai masyarakat, bisa kerja bareng pakai data dengan benar. Coba kita bedah jadi 3 bagian utama ya. Jadi kuncinya ada 3. Kita harus jelas dulu siapa yang terlibat dan tujuannya apa. Lalu, secara teknis, data apa yang dibagi dan bagaimana caranya, dan terakhir, yang paling penting, harus ada aturan main yang jelas soal kontrol, standar, dan siapa boleh akses apa. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba satukan semua kepingan puzzle yang sudah kita bahas tadi untuk melihat gambaran besarnya. Jadi, pesan utamanya adalah AI, metode agile, dan kolaborasi data itu bukan 3 proyek yang jalan sendiri-sendiri. Kesuksesan transformasi digital itu bergantung pada kemampuan kita untuk merajut ketiganya menjadi satu strategi yang utuh dan saling mendukung. Tapi, transformasi ini juga punya resiko. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang sangat krusial. Di tengah upaya menjadi lebih cepat dan canggih, bagaimana kita memastikan pemerintah tetap akuntabel, adil, dan demokratis? Ini adalah tantangan besar kita bersama ke depannya.